Jadi ini adalah keputusan yang memang menjadi cobaan saya. Oke, tolong dibuka Pak, itu cadarnya. Gimana Pak? Bukan kolaborasi nih, komplotan antara penguasa dan pengusaha. Legislatif dan eksekutif di daerah itu saling malak seperti itu. Eksekutif dan legislatif di daerah seharusnya menjadi mitra yang saling bekerja sama untuk memajukan daerah mereka. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Anggota DPRD menggunakan pengaruh mereka untuk memeras si pejabat daerah bila urusan pembahasan anggaran mau beres. Si pejabat tidak mau kalah cerdas dengan memeras pengusaha guna mencari uang yang diminta si anggota dewan. Nah, si pengusaha nanti pun berbalik memeras si pejabat berupa imbalan proyek-proyek. Inilah lingkaran setan korupsi yang kerap terjadi. Pemirsa, bagaimana pola korupsi ini dimainkan? Inilah penelusuran tim Realitas. Bupati Lampung Tengah, Mustafa, akhirnya keluar dari gedung KPK pada hari Jumat malam 16 Februari 2018 dengan sudah mengenakan rompi tersangka. KPK ikut menjadikan Mustafa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018. Ya, jadi ini adalah keputusan yang memang menjadi cobaan saya. Tapi saya berharap kepada seluruh pendukung saya di Provinsi Lampung untuk tetap sabar dan kita terima. Mungkin cobaan ini akan ada hikmahnya. Mustafa mengucapkan kalimat pendukung di seluruh Lampung karena saat ini memang sedang menjadi salah satu calon gubernur Lampung yang berlaga di Pilkada serentak 2018. Apa mau dikata? Di saat Mustafa seharusnya sibuk berkampanye, justru harus mendekam di tahanan KPK. Selain Bupati, turut diamankan pula sejumlah pegawai Kabupaten Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah, pihak swasta, hingga ajudan dan supir. Ini memang harus disesalkan. Mengapa sesama pemerintah DPRD itu dan legislatif dan eksekutif di daerah itu saling malak seperti itu. Ini kan DPRD memalak atau eksekutif kepala daerah seperti itu. Selalu ada uang ketok atau uang tanda tangan seperti itu. Ini yang betul-betul yang membuat tidak sehat. Oke, tolong dibuka Pak, itu cadarnya. Gimana Pak? KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus suap yang menjerat Bupati Lampung Tengah ini. Selain sang Bupati sendiri, 3 tersangka lain adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J. Natali Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah, Ruslianto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Santai aja Pak, santai Pak. Ntar kepentok palanya, benjol. Sayang kameranya soalnya. Ayo Pak, gimana Pak? Dikit dulu. Pak, gitu. Pak, depan. Pak, dah ya, santai. KPK juga menyita uang 160 juta rupiah dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah dan uang 1 miliar rupiah dari seorang berlatar swasta. Diduga merupakan uang suap yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk diberikan kepada anggota DPRD. Uang suap ini diberikan bertujuan guna menggolkan langkah Pemkab Lampung Tengah untuk meminjam dana sebesar 300 miliar rupiah kepada salah satu badan usaha milik negara, PT Sarana Multi Infrastruktur. Pinjaman ini rencananya digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah. Diduga atas arahan Bupati Mustafa, uang suap pun dikumpulkan dari kontraktor sebesar 900 juta rupiah
dan 100 juta rupiah lainnya dari dana taktis. Untuk mendapatkan pinjaman itu, Bupati tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada persetujuan dari DPRD. Pada saat itulah akhirnya muncul kata CIS itu. Katanya kalau tidak ada CIS-nya, nggak ada kejunya, tidak akan ditandatangan persetujuan itu. Kasus yang menjerat Bupati Lampung Tengah ini menambah panjang deretan kasus yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD. Modusnya pun nyaris seragam. Ada permintaan uang dari anggota DPRD kepada kepala daerah yang kemudian dikumpulkan dari dinas-dinas dan pengusaha. Ya, ini bentuk praktek dari korupsi berjemaah itu ya. Bukan kolaborasi nih, komplotan antara penguasa dan pengusaha yang memang menjadi modus yang sudah makin marak belakangan ini gitu. Kasus serupa pernah menjerat Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Fahri Azari, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Lusianti. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Mulai dari anggota DPRD Musi Banyuasin, kepala dinas, sampai bupati dan istrinya. Kasus suap yang menjerat sejumlah pejabat di Provinsi Jambi mulai bergulir di ruang sidang. Nama Gubernur Jambi Zumi Zola pun disebut-sebut dalam surat dakwaan. Bagaimana peran Zumi Zola dalam suap kepada anggota DPRD Jambi yang berasal dari uang pengusaha ini? Realitas segera kembali.